Di pesisir Jawa Tengah, sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota, berdirilah sebuah rumah makan bertingkat yang sudah terkenal sejak lama. Namanya Rumah Makan Sarwadi, diambil dari nama pemiliknya, seorang pria setengah baya yang selalu tersenyum ramah kepada setiap pengunjung. Bangunannya menjorok sedikit ke arah pantai, sehingga suara debur ombak menjadi irama alami bagi siapapun yang menikmati hidangan di sana. Lantai 2 bangunannya terbuat dari kayu kokoh, memberikan sensasi makan sambil ditemani angin laut yang menyapu lembut. Pengunjung datang dari berbagai kota. Kebanyakan dari mereka membawa mobil, memenuhi area parkir yang luas di depan bangunan. Setiap akhir pekan, kendaraan-kendaraan itu berderet membentuk antrean panjang. Keunggulan rumah makan ini bukan hanya pada posisinya yang strategis di pinggir pantai, tetapi juga karena menu seafoodnya yang dianggap paling segar oleh pelanggan. Padahal, tidak jauh dari sana, sekitar 1 kilometer ke arah barat, ada rumah makan lain yang juga menjual seafood, terutama kepiting. Namun, entah mengapa, tempat itu tidak pernah seramai milik Sarwadi. Meski pemiliknya ramah dan hidangannya cukup enak, pelanggan selalu saja kembali ke rumah makan Sarwadi. Seolah ada daya tarik khusus yang tidak dimiliki tempat lain. Banyak warga sering bertanya-tanya, bagaimana mungkin Sarwadi bisa mempertahankan kesuksesan selama bertahun-tahun. Bahkan, ketika rumah makan lain sepi akibat musim angin barat, tempat Sarwadi justru makin ramai. Semakin banyak pelanggan berdatangan, bahkan dari kota yang jaraknya cukup jauh. Awalnya, orang-orang hanya menganggap bahwa Sarwadi pandai dalam mengelola usaha. Namun, semakin lama, semakin banyak kejanggalan yang menarik perhatian warga sekitar. Suatu malam, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Di kampung kecil dekat rumah makan itu, seorang warga bernama Samin duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi. Saat jam telah lewat tengah malam, ia mendengar sesuatu yang tidak biasa, bunyi dentingan lonceng. Suaranya lembut, namun jelas sekali di tengah sendunya malam. Awalnya, Samin mengira itu suara angin yang mendorong lonceng milik tetangganya. Namun lonceng itu sudah patah sejak lama. Suara itu terus terdengar, ritmis seperti langkah kaki makhluk besar yang membawa kalung logam. Suara apa itu? Gumam Samin sambil berdiri. Ia tidak sendirian, tetangganya yang tinggal beberapa rumah dari sana juga keluar karena mendengar suara sama. Mereka saling berpandangan, mencoba menimbang apakah suara itu berasal dari arah pantai. Kemudian, seorang lelaki tua, Pak Rudi, melangkah pelan ke arah mereka. Ia berkata sambil menundukkan suara, seolah takut terdengar sesuatu yang tidak seharusnya mendengarnya. "Sudah 3 kali aku dengar suara itu dalam sebulan ini," ucapnya serius. "Semuanya terjadi lewat tengah malam. Dan setiap kali terdengar, aku melihat cahaya putih bergerak di langit." Samin menelan ludah. "Cahaya apa?" Pak Rudi memejamkan mata sejenak, seperti mencoba mengingat detailnya. Seperti sosok kuda putih terbang, membawa sinar lembut. Ia turun ke arah rumah makan Sarwadi. Samin mengerutkan kening. Ia ingin menertawakan perkataan itu, namun wajah Pak Rudi terlalu serius. Tidak mungkin orang tua itu berbohong. "Apa mungkin itu hanya bayangan atau cahaya kapal nelayan?" tanya salah satu warga lain. Pak Rudi menggeleng pelan. "Aku sudah hidup di desa ini 50 tahun. Tidak ada kapal yang cahayanya bergerak seperti itu. Dan tidak ada kuda yang bisa terbang." Malam itu, warga cuma bisa saling berpandangan tanpa kata. Mereka tahu Sarwadi adalah orang baik, tetapi cerita tentang cahaya aneh itu telah mengganggu pikiran mereka selama berhari-hari. Beberapa minggu kemudian, rumor semakin merebak. Rumah makan Sarwadi makin ramai. Namun, di balik kegemilangan itu, ada satu hal yang tidak pernah diceritakan kepada pelanggan. Seorang karyawan bernama Iqbal tiba-tiba menghilang. Iqbal adalah pemuda rajin, baru bekerja selama 4 bulan. Ia terkenal ramah kepada pelanggan dan sering membantu lebih dari pekerja lain. Beberapa pegawai menganggapnya seperti adik sendiri. Namun suatu malam, Iqbal tidak pulang ke rumah kontrakannya.
Motor yang biasa digunakannya terparkir di halaman belakang rumah makan, tapi orangnya lenyap begitu saja. Awalnya, rekan-rekannya mengira ia hanya pulang kampung tanpa izin. Namun setelah 2 hari tanpa kabar, mereka mulai cemas. Pemilik rumah kontrakan menyebutkan bahwa Iqbal tidak pernah kembali sejak malam terakhir ia bekerja. Karyawan bagian dapur, Siti, menceritakan sesuatu yang membuat banyak orang merinding. Malam sebelum hilang, Iqbal bilang dia merasa tidak enak bekerja lembur sendirian. Katanya, ia mendengar suara seperti kuda berlari di atas atap. Para pekerja menganggapnya hanya lelah. Tidak ada yang mengira itu akan menjadi ucapan terakhir Iqbal. Yang membuat keadaan semakin janggal, Sarwadi tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia hanya berkata bahwa mungkin Iqbal sedang pulang kampung karena urusan keluarga. Tetapi, saat keluarga Iqbal dikontak, mereka mengatakan bahwa Iqbal belum pernah kembali sejak beberapa bulan lalu. Ketika rumor mulai menyebar di desa, seseorang mengingatkan cerita Pak Rudi tentang kuda putih yang terbang ke arah rumah makan Sarwadi. Mereka mulai menghubungkan satu hal dengan hal lain. Ramainya usaha Sarwadi, cahaya misterius yang muncul malam hari, dentingan lonceng, dan hilangnya Iqbal. Warga mulai menghindari berbicara tentang hal ini di depan umum. Ada ketakutan yang tersembunyi, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Namun satu hal yang pasti, kesuksesan Sarwadi tidak wajar. Dan malam ketika suara lonceng itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, semua orang sadar bahwa misteri rumah makan bertingkat di tepi pantai itu baru saja dimulai. Setelah hilangnya Iqbal, suasana di rumah makan Sarwadi tidak benar-benar berubah dari luar. Pengunjung masih berdatangan dari berbagai kota, menikmati makanan sambil memandangi laut yang tak pernah tidur. Para pelanggan tetap menganggap tempat itu biasa saja, nyaman, enak, dan penuh keramahan. Mereka tidak tahu apapun tentang rumor yang mulai menyelimuti daerah sekitar. Namun, di balik gemerlap lampu rumah makan bertingkat itu, para karyawan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mulai pulang lebih awal, saling berpasangan ketika keluar dari dapur, dan enggan melewati area gudang belakang yang biasanya tidak cukup terang. Malam hari menjadi waktu yang paling tidak disukai oleh para pekerja, terutama sejak suara lonceng itu terdengar lagi. Siti, salah satu karyawan paling lama bekerja di rumah makan itu, duduk sambil memegangi lengannya saat istirahat malam. Para pekerja lain perlahan mulai bersiap pulang, hanya tersisa beberapa yang bertugas membersihkan lantai 2. Ia mencuri pandang ke arah pintu belakang dapur. Di sana, lampu kuning redup menggantung malas, mengayun pelan tertiup angin. "Ini sudah ketiga kalinya aku dengar suara itu," bisiknya pada Roni, teman kerjanya. Semakin lama semakin jelas, seperti ada yang berjalan dengan lonceng di lehernya. Roni mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar terpaksa. Jangan-jangan cuma suara pintu gudang yang kena angin. Sudah tua pintunya, wajar bunyi begitu. Siti menatapnya lama lalu balas pelan. "Pintu kayu tidak berbunyi seperti lonceng, Ron." Diam. Hanya terdengar suara deburan ombak dan piring-piring yang sedang dirapihkan di luar dapur. Roni kemudian mendekat, menurunkan volume suaranya. "Kamu percaya kata orang-orang kampung soal kuda putih itu?" Siti menghela nafas panjang. "Aku tidak tahu harus percaya atau tidak, tapi malam sebelum Iqbal hilang, dia bilang dia dengar suara derap kaki kuda di atap." Roni memalingkan wajahnya. Ia mengusap tengkuknya sendiri, tiba-tiba merasa dingin. "Aku pikir dia hanya lelah, tapi sekarang," kata Roni, kalimatnya terputus ketika tiba-tiba terdengar ting, ting, ting dari arah luar dapur. Suara lonceng, lembut namun jelas, seperti dibawa oleh angin laut. Mereka berdua saling menatap, mata membesar, tubuh menegang. Suara itu datang lagi, kali ini lebih panjang. Ting, 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 ting. Siti buru-buru berdiri dan menggenggam lengan Roni. "Lampu belakang masih nyala kan?" "Masih," jawab Roni gugup. "Aku yang nyalain tadi." Mereka melongok dari celah pintu dapur, mencoba melihat sumber suara, namun halaman belakang tampak lengang.
Hanya pohon kelapa yang bergoyang dan beberapa ember air yang ditinggalkan begitu saja oleh karyawan lain. Namun persis ketika mereka hendak menutup pintu, lampu belakang mendadak padam. Serak. Suara sesuatu menginjak kerikil. Siti menahan nafas, bulu kuduknya berdiri. Roni mundur satu langkah, wajahnya pucat. "Ayo kita pulang," desis Roni, "sekarang." Tanpa menoleh ke belakang, mereka berdua bergegas meninggalkan dapur dan keluar melewati pintu depan. Mereka tidak berani menoleh lagi, meski suara lonceng terus terdengar samar dari kejauhan. Esok paginya, beberapa warga berkumpul di warung kopi dekat pantai. Rumor mulai tersebar perlahan, bergulir dari mulut ke mulut. Pak Rudi, lelaki tua yang pertama kali melihat cahaya putih, duduk sambil mengaduk minumannya. Di sebelahnya ada seorang nelayan muda bernama Angga yang wajahnya tampak tegang. "Kemarin malam aku melihat sesuatu dari laut," kata Angga lirih. "Aku baru pulang dari melaut ketika melihat bayangan putih naik ke langit, bentuknya seperti kuda." Warga yang mendengar cerita itu terdiam. "Naik ke langut?" tanya seseorang memastikan. Angga mengangguk cepat. "Iya, dan arahnya menuju rumah makan Sarwadi." Pak Rudi menghela nafas pelan, seperti sudah menduga hal itu. "Sudah aku bilang, ada sesuatu di rumah makan itu, sesuatu yang bukan manusia." Beberapa warga mulai membicarakan hal-hal yang selama ini hanya mereka simpan sendiri. Ada yang sering melihat cahaya putih melintas tengah malam. Ada yang mendengar suara derap kaki kuda, padahal tidak ada satupun kuda di desa itu. Bahkan seorang anak kecil mengaku melihat bayangan besar berdiri di atap rumah makan, tapi ibunya menganggapnya hanya mimpi. Semua kejadian itu sebelumnya dianggap kebetulan, namun sejak hilangnya Iqbal, semuanya tampak saling berhubungan. Sementara itu, di rumah makan Sarwadi Semiri, sang pemilik tetap terlihat seperti biasa, selalu tersenyum, ramah, dan dermawan kepada pengunjung. Tidak ada satupun yang terasa aneh darinya secara langsung. Namun para pekerja tahu bahwa Sarwadi sering menghilang setelah jam tutup. Ia berjalan ke arah pantai dengan langkah tenang, entah untuk apa. Kadang sampai lewat tengah malam, ia belum kembali. Pada malam tertentu, seorang karyawan bernama Dani tanpa sengaja melihat Sarwadi berdiri sendirian di halaman belakang, memandangi laut. Lampu remang membuat wajahnya tampak berbeda, bukan dingin, tetapi kosong, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dani tidak berani mendekat. Ia hanya mengintip dari kejauhan, kemudian langsung berlari pergi ketika mendengar suara lonceng samar, suara yang bukan berasal dari Sarwadi. Sore harinya, Siti memberanikan diri bercerita kepada para pekerja lain tentang suara lonceng yang ia dengar malam sebelumnya. Mereka berkumpul di ruang istirahat lantai 1 sambil menunggu jam buka. "Kalau suara itu muncul lagi, kita harus lapor ke kepala desa," kata Siti. "Kamu pikir kepala desa mau percaya?" sahut Roni lirih. "Orang-orang sudah bilang kita cuma paranoid." "Ini bukan soal takut atau tidak percaya," balas Siti tegas. "Ini soal keselamatan. Iqbal hilang entah kemana. Kalau kita diam saja, nanti siapa lagi? Kita?" Ruangan itu mendadak hening. Tidak ada yang berani membantah. Mereka sama-sama tahu bahwa sejak Iqbal menghilang, suasana rumah makan itu tidak pernah benar-benar sama. Dan sementara orang-orang masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, debur ombak di luar seperti memberi peringatan tak terlihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bergerak di balik kesuksesan Sarwadi. Rumah makan itu tetap berdiri kokoh di tepi laut, tapi bagi mereka yang mengetahui cerita-cerita malam hari, bangunan itu tidak lagi terasa seperti tempat bekerja biasa. Ia seperti menyimpan rahasia besar yang sedang menunggu untuk terbongkar, dan rahasia itu perlahan mulai mendekat. Hari-hari setelah peristiwa suara lonceng itu terasa semakin berat bagi para pekerja di rumah makan Sarwadi. Mereka tetap bekerja karena butuh uang, tetapi rasa takut seperti menggantung di udara. Setiap kali malam mulai turun, setiap kali lampu-lampu rumah makan dinyalakan, ada saja kegelisahan yang merayap masuk ke dalam hati mereka. Siti, Roni, dan beberapa karyawan mulai sadar bahwa sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Namun, mereka tidak tahu harus memulai dari mana untuk mencari jawabannya.
Sementara itu, Sarwadi sendiri tetap berperilaku biasa, seolah tidak ada masalah apapun. Ia bahkan lebih dermawan dari sebelumnya, menyediakan bonus kecil, memberi makan para karyawan, bahkan menyapa mereka dengan lebih ramah dari biasanya. Meski begitu, justru kebaikan itulah yang membuat Siti bertanya-tanya. Orang baik memang banyak, pikirnya, tapi orang baik yang terlalu baik kadang lebih menakutkan. Suatu sore menjelang maghrib, seorang pria datang ke rumah makan berwajah lelah. Ia mengenakan jaket lusuh dan rambutnya sedikit basah terkena angin laut. Namanya Bagas, kakak sepupu Iqbal. "Kalian melihat Iqbal?" tanyanya kepada Siti yang baru saja menata meja. Siti menelan ludah. "Mas Bagas, kami sudah lama tidak lihat Iqbal. Dia hilang sejak malam itu." "Malam itu?" Bagas memandang heran. "Kapan?" "2 minggu lalu," jawab Roni yang datang membantu. "Motornya masih ada di halaman belakang, tapi orangnya tidak pulang ke kontrakan." Bagas terlihat menegang. "Kau bercanda? Keluarganya tidak menerima kabar apapun. Ibunya mengira dia masih bekerja di sini." Siti dan Roni saling menatap. Mereka tahu kabar ini akan memperburuk keadaan. "Apa Iqbal pernah cerita sesuatu pada kalian?" tanya Bagas lagi. Suaranya mulai bergetar. "Apakah dia bertengkar dengan seseorang? Atau apakah ada yang aneh terjadi sebelum dia menghilang?" Siti ragu sejenak, namun tatapan Bagas membuatnya tidak tega untuk tidak menutup-nutupi. "Malam sebelum hilang, Iqbal bilang dia dengar suara derap kuda di atap," kata Siti lirih. Bagas mengernyit, wajahnya bingung. "Kuda? Tidak mungkin ada kuda di daerah sini." "Kami juga tidak mengerti," timpal Roni. Bagas terdiam, lalu menghela nafas panjang. "Aku datang karena semalam aku bermimpi tentang Iqbal. Dia seperti memanggilku, wajahnya pucat, matanya ketakutan. Dia bilang, 'Aku di bawah, tolong.' Setelah itu aku terbangun." Siti merinding, Roni juga. "Di bawah apa, Mas?" tanya Siti dengan suara pelan. "Itulah yang ingin aku cari tahu," jawab Bagas. "Aku datang ke sini bukan hanya untuk bertanya, tapi juga untuk mencari jejak terakhirnya." Sementara itu, Roni menunduk. Malam itu, Iqbal lembur sendirian. Dia terakhir terlihat di area dapur belakang. "Kalau begitu," kata Bagas perlahan, "aku harus melihat tempat itu." Setelah jam makan malam selesai dan rumah makan mulai sepi, Siti dan Roni diam-diam mengantar Bagas ke area belakang dapur. Tempat itu gelap dan lembab. Lampu kuning yang sering mati itu kembali berkedip-kedip. Angin laut membawa aroma asin bercampur amis ikan, menambah suasana tidak nyaman. "Ini tempat terakhir Iqbal terlihat," ujar Roni. Bagas menyalakan senter dari ponselnya dan mulai memeriksa area tersebut. Ia melihat motor Iqbal yang masih terparkir, tertutup debu tipis. Tidak ada yang berani memindahkannya. Bagas menyentuh jok motor itu, lalu memeriksa bagian bawahnya. "Motor ini tidak pernah dipakai lagi. Kuncinya?" "Kami tidak menemukannya," jawab Siti. Bagas berdiri, menatap tanah di sekitarnya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas seret, seperti dia menghilang begitu saja. Saat mereka bertiga sedang memeriksa area itu, tiba-tiba terdengar suara ting, ting, ting dari arah gudang kecil di ujung halaman. Suara lonceng. Siti menutup mulut, Roni mundur 2 langkah, dan Bagas langsung menoleh cepat, gelisah. "Siapa itu?" teriak Bagas. Tidak ada jawaban, hanya suara lonceng yang semakin jelas. Ting, ting, ting. Bagas perlahan berjalan mendekat ke gudang. Siti ingin menahannya, tapi Bagas lebih cepat. Ia membuka pintu kayu kecil itu yang berderit pelan, seperti sudah lama tidak dipakai. Gudang itu kosong, hanya ada beberapa karung bawang, ember bekas, dan beberapa jaring ikan. Tidak ada orang, tidak ada hewan, tidak ada loncang. Roni berbisik ketakutan. "Mas, suaranya dari sini kan?" Bagas mengangguk, "Tapi ini kosong." Saat ia berdiri memandangi ruangan kecil itu, matanya tertuju pada satu hal, lantai yang retak. Retakan itu memanjang seperti garis, dan di bagian tengahnya ada bekas sesuatu yang pernah digeser, seperti papan lantai yang bisa dibuka. "Ini apa?" Bagas berjongkok, mencoba menyentuh retakan itu. Siti menelan ludah.
Seperti pintu, tapi kenapa harus di gudang? Bagas mencoba mengangkat salah satu bagian retak itu, dan benar, papan kayu itu bisa digeser. Dengan sedikit tenaga, ia membuka pintu kayu kecil yang tersembunyi itu. Dan yang tampak di bawahnya bukan ruang penyimpanan, melainkan ruang gelap dengan aroma tanah lembab dan angin dingin yang keluar dari dalamnya. Roni menarik nafas panjang. Astaga, apa ini? Bagas menyorot senter ke dalam, seperti ada tangga kecil yang turun ke bawah tanah. Ini ruangan bawah tanah, gumam Bagas. Di tepi pantai, untuk apa Sarwadi membangun ini? Siti mundur, tubuhnya bergetar. Mas, kita lapor kepala desa saja, ini sudah tidak wajar. Bagas menggeleng. Kalau Iqbal benar-benar berada di bawah seperti yang muncul di mimpiku, aku tidak bisa menunggu besok. Ia menatap kedua karyawan itu. Aku harus masuk. Siti langsung gelisah. Mas, jangan, kita tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Tapi aku harus, dia keluarga. Bagas perlahan turun satu persatu anak tangga kayu itu. Setiap langkah menimbulkan suara krek halus, menambah ketegangan malam itu. Saat Bagas hampir mencapai dasar, tiba-tiba terdengar bruak keras dari arah pantai, seperti sesuatu jatuh dari ketinggian. Roni terloncak. Apa itu? Siti memegangi dadanya. Jangan bilang itu. Suara derap kaki kuda terdengar samar. Tak, tak, tak. Tetapi bukan suara hewan biasa. Suaranya berat, seperti langkah makhluk besar. Dan kemudian, suara lonceng. Lebih kuat dari sebelumnya. Bagas berhenti di tangga, menoleh ke atas dengan mata penuh kecemasan. Di luar, angin laut membawa bisikan yang tidak mereka pahami. Dan dari arah rumah makan yang tampak tenang itu, gelap seperti menyimpang sesuatu yang baru saja bangun. Sesuatu yang sudah lama menunggu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasakan bahwa apapun yang bersembunyi di balik kesuksesan Sarwadi bukan hanya rahasia, melainkan ancaman. Bagas menahan napas saat ia berdiri di anak tangga terakhir. Ruangan bawah tanah itu gelap, lembab, dan udara di dalamnya terasa jauh lebih dingin dibanding udara malam di luar. Cahaya senter ponselnya menyorot dinding batu kasar yang tampak seperti digali secara manual, bukan hasil bangunan profesional. Siti dan Roni masih berada di atas, hanya berani menatap dari pintu gudang yang terbuka. Wajah mereka pucat, dilema antara mengikuti Bagas atau tetap di tempat mereka. Mas, lihat apa? Suara Siti bergetar. Ruangan ini besar, jawab Bagas pelan. Lebih besar dari ukuran gudang di atasnya. Mustahil Sarwadi bangun ini tanpa ada yang tahu. Ia melangkah masuk lebih dalam. Lantai ruangan itu terbuat dari tanah padat yang terasa dingin di bawah kakinya. Ada bau menyengat seperti campuran tanah basah, anyir, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Begitu Bagas menyorot lebih jauh ke arah pojok ruangan, matanya membelalak. Ada bekas lingkaran besar yang digambar di lantai, garisnya hitam pekat, seperti terbakar. Di sekeliling lingkaran itu, terdapat beberapa bercak kecoklatan yang sudah mengering. Ini apa? Gumam Bagas. Siti menutup mulutnya dengan kedua tangan. Mas, itu kayak darah. Roni menelan ludah susah payah. Tempat apa ini? Kenapa ada simbol-simbol begini? Bagas mendekat, merunduk memeriksa lingkaran itu. Garisnya tidak asal dibuat, ada pola tertentu, seperti simbol kuno yang ia sendiri tidak mengerti. Tapi satu hal jelas, ini bukan tempat menyimpan barang biasa. Darah kering di lantai membuat suasana ruangan semakin menekan. Bagas berjalan perlahan mengitari lingkaran itu, mencoba mencari petunjuk, sisa jejak atau apapun, hingga tiba-tiba ia tersentak. Di ujung ruangan ada baju Iqbal. Kaos biru dengan logo kecil di dadanya, baju yang terakhir kali dilihat rekan-rekannya saat Iqbal bekerja malam itu. Baju itu tergeletak kusut dengan sobekan panjang di bagian lengan. Ini baju Iqbal, suara Bagas serak. Siti hampir menangis. Berarti dia beneran ada di sini, Mas. Roni menelan ludah susah payah. Tempat apa ini? Kenapa ada simbol-simbol begini?
Bagas mendekat, merunduk memeriksa lingkaran itu. Garisnya tidak asal dibuat, ada pola tertentu, seperti simbol kuno yang ia sendiri tidak mengerti. Tapi satu hal jelas, ini bukan tempat menyimpan barang biasa. Darah kering di lantai membuat suasana ruangan semakin menekan. Bagas berjalan perlahan mengitari lingkaran itu, mencoba mencari petunjuk, sisa jejak atau apapun, hingga tiba-tiba ia tersentak. Di ujung ruangan ada baju Iqbal. Kaos biru dengan logo kecil di dadanya, baju yang terakhir kali dilihat rekan-rekannya saat Iqbal bekerja malam itu. Baju itu tergeletak kusut dengan sobekan panjang di bagian lengan. "Ini baju Iqbal," suara Bagas serak. Siti hampir menangis. "Berarti dia beneran ada di sini, Mas." Roni menatap ke sekeliling dengan penuh ketakutan. "Kalau ini ruang semacam tempat ritual, terus Iqbal, Mas, ayo keluar aja dulu, kita cari bantuan." Bagas berdiri lama, memandangi baju itu. Harapan dan ketakutan bercampur jadi satu. Kalau ini bajunya, berarti kemungkinan dia belum keluar dari tempat ini. Tapi berarti dia bisa juga. Siti tak sanggup melanjutkan kalimat itu. Bagas berdiri. "Aku harus cari petunjuk lain di sini." Belum sempat ia melangkah lagi, tanah di belakangnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu bergerak di bawah atau di sekitar ruangan itu. Siti dan Roni menjerit kecil, memanggil nama Bagas. "Mas, keluar, sekarang!" Bagas spontan mundur, tapi rasa penasarannya tidak hilang. Ia menyorotkan cahaya ke arah getaran itu tadi, namun tidak terlihat apapun selain dinding batu. Getaran berhenti, berganti dengan suara lain. Suara masyarakat desa pasti tidak akan pernah ingin dengar lagi. Ting, ting, ting. Lonceng. Tidak keras, tidak dekat, tetapi cukup untuk membuat lutut mereka lemas. "Mas, please, kita harus naik." Siti benar-benar panik. Bagas, meski hatinya berkata untuk lari, tetap mencoba berpikir jernih. Ia mengambil baju Iqbal, melipatnya, dan menyelipkannya ke dalam jaketnya. "Ayo," katanya akhirnya. Mereka bertiga naik terburu-buru. Anak tangga kayu itu bergetar karena langkah mereka yang tergesa. Sesampainya di atas, Bagas menutup pintu lantai bawah itu secepat mungkin. Namun tepat ketika papan kayu itu menutup rapat, suara derap kuda terdengar dari arah pantai. Bukan suara kuda biasa. Suaranya berat, dalam, seolah langkah-langkah itu memikul dunia. Udara menjadi lebih dingin, angin laut berhenti sesaat, dan suasana seperti ditelan senyap yang aneh. Roni memegangi dadanya. Itu datang dari arah pantai ya?" Siti berbisik ketakutan. "Kita harus keluar dari sini." Bagas berdiri diam, mendengarkan suara itu dengan seksama. Derap kuda semakin dekat. Tiba-tiba, lampu belakang dapur menyala sendiri, padahal sebelumnya padam total. Cahaya lampu itu berkedip cepat lalu mati lagi. Dan dalam satu kedipan itu, Siti sempat melihat sesuatu dari jauh. Siluet putih, tinggi, besar, dan tampak seperti kuda, tapi tidak menyentuh tanah. "Kita pergi!" teriak Siti histeris. Tanpa berpikir lagi, mereka bertiga berlari ke depan rumah makan, melewati meja-meja, menabrak kursi, dan membuka pintu depan dengan terburu-buru. Angin malam yang dingin menerpa wajah mereka saat mereka keluar. Mereka terus berlari hingga jauh dari bangunan itu. Begitu mencapai tempat aman dekat jalan raya kecil, mereka terhenti. Nafas terengah-engah, wajah pucat, tangan gemetar. Siti menangis, Roni terduduk di tepi jalan. Bagas berdiri, menopang lutut, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka alami. "Apapun itu," ucap Bagas serak, "bukan manusia." Dan itu terkait sama Sarwadi, tambah Roni, suaranya pecah. Bagas mengangguk. Matanya gelap penuh tekad. "Besok pagi aku akan menemui kepala desa dan kita akan bongkar ini." Siti menyeka air mata. "Terus kalau Sarwadi tahu kita masuk ke ruang bawah tanah itu, gimana?" Bagas menatap rumah makan itu dari kejauhan.
Lampu-lampunya yang seharusnya terlihat hangat, kini tampak seperti mata yang mengawasi mereka. "Aku tidak peduli," jawabnya. "Iqbal atau siapapun yang jadi korban sebelum dia berhak untuk ditemukan." Roni menelan ludah. "Mas, kamu dengar itu?" Dari arah pantai, suara derap langkah besar itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih samar, seperti makhluk itu bergerak menjauh atau mungkin sedang mengawasi dari kejauhan. Bagas mengepalkan tangan. Besok semuanya akan dimulai. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ketika mereka pergi meninggalkan rumah makan itu, pintu gudang belakang perlahan terbuka kembali dengan sendirinya. Dan dari dalam, suara nafas berat terdengar, disertai deringan lonceng yang berayun pelan. Seolah ruang bawah tanah itu menyimpan sesuatu yang baru saja terbangun. Pagi itu, desa kecil di tepi pantai terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Bagas, Siti, dan Roni berjalan menuju rumah kepala desa. Wajah mereka masih tampak letih setelah kejadian semalam. Meskipun kaki mereka lemas, tekad mereka sudah bulat. Mereka tidak bisa lagi diam. Rumah kepala desa, Pak Surya, terletak tidak jauh dari balai desa. Sesampainya di sana, Bagas mengetuk pintu dengan gugup. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan muncul sosok pria berusia sekitar 50 tahun, berkumis tebal dan berwajah ramah. "Oh, Bagas," ujar Pak Surya heran. "Kau datang pagi-pagi begini, ada apa?" "Pak, kami perlu bicara," jawab Bagas dengan nada serius. Melihat ekspresi mereka yang tegang, Pak Surya mempersilahkan masuk tanpa bertanya lebih jauh. Mereka duduk di ruang tamu sederhana dengan aroma kopi yang masih hangat. "Baiklah," kata Pak Surya, "ceritakan apa yang terjadi." Bagas menarik napas panjang dan mulai menceritakan semuanya. Hilangnya Iqbal, suara lonceng, ruang bawah tanah, simbol-simbol aneh, hingga sosok kuda putih yang mereka lihat samar-samar semalam. Semua diceritakan tanpa dilebih-lebihkan. Saat Bagas selesai, raut wajah Pak Surya berubah tegang. Ia tidak tertawa, tidak meremehkan. Justru matanya memandang ketiganya dengan rasa khawatir yang dalam. "Aku sudah menduga," katanya akhirnya. "Pak, maksudnya?" tanya Roni. Pak Surya berdiri perlahan, mengusap wajahnya sendiri. "Sarwadi bukan orang biasa, dan kalian bukan orang pertama yang melihat hal-hal aneh terkait tempat itu." Siti menelan ludah. "Pak, apa yang Bapak tahu?" Kepala desa itu duduk kembali. Kali ini lebih dekat kepada mereka. Suaranya diturunkan, seperti takut didengar oleh sesuatu di luar. "Sarwadi bukan penduduk asli sini. Dia datang sekitar 15 tahun lalu. Waktu itu, pantai ini masih sepi, tidak ada rumah makan seperti sekarang. Dia membeli tanah itu dengan harga mahal, padahal tidak ada yang mau beli tanah pinggir pantai yang sering abrasi." "Lalu?" tanya Bagas. "Beberapa bulan setelah membuka rumah makan kecil, tiba-tiba tempatnya jadi ramai. Bahkan rumput laut pun seperti enggan tumbuh di dekatnya. Seolah ada sesuatu yang menjaga tempat itu." Pak Surya menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Aku pernah melihat cahaya putih itu sekali, dan aku pernah mendengar suara lonceng yang kalian ceritakan." Tiga pasang mata langsung menatapnya tidak percaya. "Kenapa Bapak tidak lakukan apa-apa?" Suara Siti bergetar. "Kau pikir aku tidak mencoba?" Pak Surya menjawab dengan suara hampir berbisik. "Aku mendekati Sarwadi. Aku bertanya padanya secara langsung tentang kejadian aneh itu. Tapi dia hanya tersenyum dan berkata, 'Beberapa hal tidak untuk disentuh manusia biasa.'" Jawaban itu membuat ruangan terasa dingin seketika. "Aku tidak punya bukti apa-apa," lanjut Pak Surya. "Dan aku tidak bisa menuduh seseorang tanpa alasan yang cukup kuat. Warga mungkin akan panik. Tapi sekarang ada bukti, Pak." Bagas menunjukkan baju Iqbal yang ia bawa dan membuka lipatannya di meja. Baju itu kotor dan sobek. "Iqbal hilang. Kami menemukan ruang bawah tanah. Kami mendengar suara itu. Kalau kita diam saja, entah berapa korban lagi." Pak Surya menatap baju itu lama, dalam diam. Hatinya goyah. "Aku perlu waktu untuk memikirkan ini," ujar Pak Surya.
Ini bukan masalah kecil. Kalau Sarwadi benar-benar bersekutu dengan sesuatu yang tidak terlihat, kita harus bertindak hati-hati. Apa maksud Bapak? Tanya Roni. Jika kita bertindak gegabah, kita bisa membangunkan sesuatu yang lebih besar. Sebelum percakapan selesai, terdengar suara langkah cepat dari luar rumah. Seseorang mengetuk pintu dengan keras. Pak Surya segera berdiri dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang nelayan paruh baya, wajahnya panik. Nafasnya terengah-engah seakan habis berlari. Pak Surya, ada yang aneh di pantai," teriaknya. "Apalagi?" tanya Pak Surya dengan khawatir. "Nanti Bapak lihat sendiri." Nelayan itu menarik lengan Pak Surya seolah tidak ada waktu menjelaskan. Bagas, Siti dan Roni ikut menyusul. Ketika mereka sampai di pantai, beberapa warga sudah berkumpul. Mata mereka terpaku pada pasir basah di dekat garis ombak. Bagas mendekat dan matanya langsung membesar. Ada jejak kaki besar di pasir itu. Jejak kaki itu bukan milik manusia, bukan juga milik kuda biasa. Jejaknya dalam dan bentuknya aneh, memanjang dengan lekukan seperti kuku besar yang terbelah. Tapi yang paling membuat Bagas merinding adalah ruas-ruas kecil yang tampak seperti bekas tulang. "Ini jejak apa?" bisik Roni ketakutan. Siti mundur satu langkah. "Kuda tidak punya jejak seperti ini. Tidak mungkin." Pak Surya memeriksa jejak itu sambil berjongkok. Jejaknya menuju arah rumah makan Sarwadi. Mereka mengikuti garis jejak itu dengan pandangan mata. Jejak tersebut benar-benar menuju ke arah bangunan bertingkat yang berdiri angkuh di bibir pantai. Rumah makan itu nampak tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, saat mereka menatap lebih lama, angin yang lewat membawa suara samar-samar. Ting, ting, ting. Lonceng. Bagas mengepalkan tangan. "Sudah cukup. Kita tidak bisa menunda lagi. Aku mau masuk lagi malam nanti, Pak. Apapun yang terjadi." Pak Surya memandang Bagas lama. Ada ketakutan bercampur kekaguman dalam tatapannya. "Kau mirip ayahmu," kata Pak Surya lirih. "Berani, tapi ingat, keberanian tanpa kehati-hatian adalah jalan menuju kematian." "Aku tidak peduli," balas Bagas. "Aku harus cari Iqbal." Siti mengangguk lemah. "Kami ikut Mas Bagas." Roni menggertakkan gigi. "Aku juga." Pak Surya menarik napas panjang. "Baiklah, kalau kau sudah siap menerima konsekuensinya, aku akan bantu kalian." "Bantu bagaimana, Pak?" "Aku tahu seseorang yang mungkin paham tentang tanda-tanda seperti ini. Seorang lelaki tua yang tinggal dekat hutan kecil di balik bukit. Namanya Pak Larno. Dia penyendiri, tapi tahu banyak soal kisah-kisah lama di daerah sini." Bagas menatap ke arah bukit. Hutan itu tampak sunyi, seperti menyimpan rahasia sejak lama. "Kita ke sana sekarang," kata Pak Surya. Dan tanpa mereka ketahui, dari kejauhan, rumah makan Sarwadi berdiri diam seperti sedang memperhatikan mereka. Di dalam bangunan itu, entah pada lantai 2 atau di pojok dapur, angin menggerakkan sesuatu, dan suara lonceng kecil terdengar lagi. Satu kali, dua kali, seakan memberi peringatan bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Malam itu, angin dari arah laut berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma asin yang menusuk sekaligus suara gemuruh ombak yang seolah menyembunyikan sesuatu. Beberapa lampu jalan di sepanjang pantai berkelip-kelip seperti hampir padam, menambah suasana yang sudah tegang sejak kejadian hilangnya Iqbal. Warga masih membicarakan itu, tetapi sebagian memilih diam karena tidak ingin masalah. Di tengah hiruk-pikuk rasa takut dan kecurigaan itu, Rendra dan Siska kembali duduk di tangga kayu dekat bibir pantai, mencoba menenangkan pikiran sambil terus memperhatikan restoran Sarwadi dari kejauhan. "Malam ini kita harus lihat sendiri, Ren," kata Siska dengan suara pelan namun tegas. "Aku tidak mau hanya mendengar cerita dari orang. Kalau memang ada yang janggal, kita harus tahu." Rendra menarik napas panjang. Sejak kejadian Iqbal hilang secara misterius dan beberapa keanehan muncul tanpa penjelasan, dia merasa ada sesuatu yang menuntutnya ikut terlibat. "Iya," jawabnya. "Tapi kita harus hati-hati. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya Sarwadi lakukan, tapi itu jelas bukan hal biasa." Di kejauhan, bangunan rumah makan bertingkat milik Sarwadi berdiri megah. Cahaya lampunya memantul di permukaan laut menciptakan kesan anggun yang menipu.
Dari luar, tempat itu terlihat sangat wajar. Bahkan sangat sukses dengan mobil-mobil mewah terparkir rapi di sampingnya. Tetapi di balik keindahan dan keramaian itu, ada sesuatu yang berdetak seperti rahasia gelap yang siap meledak kapan saja. Mereka menunggu hingga waktu hampir menunjukkan pukul 11 malam. Jam yang menurut tetangga Sarwadi adalah saat suara aneh itu biasanya muncul. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, angin berubah lebih dingin. Udara seperti menegang. Siska spontan memegang lengan Rendra. "Dengar itu?" bisiknya. Suara ting, ting, ting terdengar halus dari arah lantai atas rumah makan Sarwadi. Suara lonceng, sama persis seperti yang dikatakan tetangga dulu. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Rendra langsung menoleh cepat ke arah bangunan besar itu. "Itu bukan suara angin," ujarnya pelan. Suara lonceng itu terdengar berulang, ritmis, teratur, seperti tanda panggilan. Lalu tiba-tiba, dari arah belakang, bangunan cahaya putih kemilau muncul perlahan. Semakin lama semakin terang, Rendra dan Siska menelan ludah bersamaan, jantung berdebar sangat keras. Dan saat cahaya itu berubah menjadi bentuk, mereka melihatnya. Seekor kuda putih. Tingginya tidak wajar, tubuhnya memancarkan cahaya pucat, seperti diterangi bulan dari jarak dekat. Urat-uratnya berkilau, rambut surainya bergerak meskipun angin mendadak berhenti. Kaki-kakinya tidak menyentuh tanah. Ia terbang perlahan seperti meluncur di udara, lalu mengarah ke lantai 2 rumah makan Sarwadi. Siska menutup mulutnya, mata melebar ketakutan. "Ren, itu apa itu?" Rendra tidak menjawab. Dia tidak bisa. Apa yang dilihatnya melampaui logika. Kuda itu berhenti sejenak di depan salah satu jendela besar, lalu tubuhnya berpendar dan masuk menebis dinding seolah bangunan itu hanya kabut. Beberapa detik kemudian suara lonceng berhenti. Dunia menjadi hening. Siska memegangi dadanya. "Kita nggak boleh diem aja. Ada sesuatu yang disembunyikan Sarwadi dan itu jelas bukan hal manusia." Rendra mengangguk, masih kesulitan bernafas dengan normal. "Besok pagi kita harus bicara sama tetangga Sarwadi yang dulu dengar suara lonceng itu. Mungkin dia tahu lebih banyak." Pagi harinya mereka menemui Pak Darmo, tetangga tua yang tinggal bersebelahan dengan rumah Sarwadi. Lelaki itu awalnya ragu bicara, tapi setelah Rendra dan Siska menceritakan apa yang mereka lihat, wajahnya berubah pucat. "Aku udah pernah lihat juga," bisiknya. "Dulu sekitar 3 tahun lalu, pas restoran Sarwadi mulai rame dan banyak orang dari luar kota pada datang. Awalnya aku kira aku mimpi, tapi setelah itu setiap malam ada suara lonceng. Lama-lama aku sadar, itu bukan hal baik." "Pak, apa Sarwadi memang punya sesuatu?" tanya Siska. Lelaki tua itu menatap mereka dengan sorot mata yang menua dan misterius. "Dulu, dia orang biasa, buka warung kecil, sepi. Tapi setelah istrinya meninggal mendadak, dia berubah. Tiba-tiba warungnya ramai, makanannya jauh lebih enak, pengunjungnya membludak. Dan, ya itu, mulai ada suara-suara aneh." Rendra menegakkan badan. "Pak, Iqbal hilang, salah satu karyawannya. Kami curiga ada hubungan dengan itu." Pak Darmo menutup mata sejenak, napasnya bergetar. "Kalian harus berhenti menggali ini, sebelum kalian jadi korban berikutnya." Siska menggeleng. "Kami nggak bisa, Pak. Kami sudah melihat sendiri." Lelaki tua itu kemudian berdiri perlahan, masuk ke kamarnya, lalu kembali membawa sebuah kotak kayu kecil. Isinya pecahan beling dan sedikit kain putih dengan noda coklat gelap. "Aku nemuin ini dekat pagar belakang rumah Sarwadi, malam setelah suara lonceng paling keras terdengar," ujarnya lirih. Seperti ada yang pecah, atau ada yang diseret. Siska menatap Rendra dengan ngeri. Belum sempat mereka bertanya lebih jauh, tiba-tiba dari arah rumah Sarwadi terdengar suara mobil berhenti dan pintu ditutup keras. Suara langkah kaki cepat mengarah ke rumah Pak Darmo. "Cepat, simpan itu," seru Pak Darmo sambil memberi isyarat. Rendra menyembunyikan kotak itu di dalam jaketnya. Beberapa detik kemudian, terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Dan suara yang tidak asing. "Saya tahu ada orang di dalam. Bukalah Pak Darmo, saya ada urusan." Siska menegang. Rendra menatapnya tanpa berkedip. Itu suara Sarwadi. Dan nada suaranya bukan seperti pemilik rumah makan yang ramah, tetapi seperti seseorang yang melacak mangsa. Ketukan di pintu itu terdengar seperti ancaman yang mengetuk langsung ke tulang. Suara Sarwadi, tenang, tetapi tebal dan menusuk,
menggema di ruang tamu kecil rumah Pak Darmo. Rendra dan Siska saling berpandangan. Jantung mereka serempak melonjak panik. Pak Darmo berdiri terpaku di dekat pintu. Wajahnya memucat seperti kain yang dijemur terlalu lama di matahari. "Pak Darmo, saya tahu panjenengan di dalam," ulang suara Sarwadi lebih pelan, tapi justru lebih menakutkan. "Bukalah pintunya." Pak Darmo membegangi dadanya. "Duh, Gusti, kenapa dia tahu aku ada tamu?" bisiknya gemetar. Siska menarik tangan Rendra dan memberi isyarat agar mereka berdua mundur ke ruang belakang. Rendra cepat membawa Siska ke arah dapur sempit yang menyambung ke halaman kecil. Di sisi dapur itu terdapat lemari tempat menyimpan alat-alat bersih-bersih, cukup untuk mereka bersembunyi sebentar. Pak Darmo memberi anggukan lemah, tanda ia akan mencoba menahan Sarwadi. "Tok, tok, tok. Pak, bukalah. Saya hanya ingin bicara sebentar." Suara langkah Sarwadi bergerak pelan di teras, seolah-olah ia bisa mendengarkan detak jantung orang di dalam. Rendra meraih kotak kail yang tadi disembunyikan dalam jaketnya, memegangnya semakin erat. Entah kenapa ia merasa benda itu sangat penting, seperti potongan teka-teki yang bisa mengungkap rahasia besar Sarwadi. Di ruang depan, Pak Darmo akhirnya berbicara dengan suara yang dipaksakan terdengar biasa. "Sabar, Pak. Saya lagi sakit perut, tunggu sebentar." Terdengar suara tarikan napas panjang dari luar pintu. Kemudian, klik. Sarwadi memutar gagang pintu dari luar. Pintu itu terkunci memang, tapi suara tekanan pada gagang pintu jelas terdengar sangat kuat. Seolah jika Sarwadi mau, pintu itu bisa didorong hingga lepas dari engsel. "Jangan membuat saya menunggu terlalu lama," katanya pelan namun dingin. Siska menutup mulutnya agar tidak bersuara. Tubuhnya bergetar, tapi ia berusaha diam. Rendra menahan napas sambil memegang dadanya. Ruangan kecil tempat mereka bersembunyi terasa lebih panas, seolah udara tidak mengalir. Setelah beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, langkah Sarwadi terdengar menjauh sedikit. Rendra berharap itu tanda bahwa lelaki itu pergi, tapi harapan itu pupus saat suara Sarwadi kembali, lebih dekat dari sebelumnya. "Saya mencium bau sesuatu," katanya dari luar pintu. "Ada orang lain di dalam rumah panjenengan ya, Pak?" Pak Darmo menelan ludah keras-keras. "Tidak ada, Pak. Saya sendiri." Bruah. Pintu depan didorong keras dari luar. Kayunya bergetar hebat, tapi engselnya masih bertahan. Siska terlonjak kecil. Rendra langsung memeluk bahunya agar tidak panik. Pintu yang hampir jebol itu membuat semuanya terasa semakin nyata. Sarwadi bukan hanya mencurigakan, ia berbahaya. "Pak, saya hanya ingin memastikan saja," katanya dengan suara datar. "Rumah panjenengan kok rame? Tadi saya lihat ada gerakan." Pak Darmo mengatur napas. "Itu kucing, Pak, nyelonong masuk." Hening, benar-benar hening. Rendra menahan napas sampai dadanya perih. Siska memejamkan mata, takut mendengar langkah mendekat ke arah dapur. Detik berlalu perlahan. Lalu, Sarwadi menghela napas pelan. "Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu." Langkahnya terdengar menjauh. Pintu depan kembali sunyi. Suara sandal menyeret tipis, menjauh dari halaman. Hening kembali menguasai rumah. Rendra menunggu beberapa detik sebelum membuka sedikit pintu lemari dan mengintip ke dapur. Siska menyusul, wajahnya masih pucat. Mereka berjalan perlahan ke ruang tamu. Pak Darmo duduk di kursinya, memegangi dadanya sambil mencoba mengatur napas. "Dia sudah pergi?" tanya Rendra setengah berbisik. Pak Darmo mengangguk. "Iya, tapi aku rasa dia tahu ada yang gak beres. Dia cuma ngulur waktu." Siska memegang lengan Pak Darmo. "Maaf, Pak, gara-gara kami, panjenengan jadi dalam bahaya." Pak Darmo menggeleng pelan. "Bukan salah kalian. Ini sudah waktunya kebenaran keluar. Sarwadi telah terlalu lama menyimpan sesuatu yang bukan miliknya." Rendra mengangkat kotak kayu itu. "Pak, benda ini, apa benar berhubungan dengan kejadian-kejadian itu?" Pak Darmo menatap benda itu lama sekali sebelum menjawab. "Aku tidak yakin. Tapi, pecahan beling itu adalah sisa dari kaca botol yang dulu sering dibawa almarhum istrinya Sarwadi. Dulu dia selalu menaruh botol itu di meja, katanya warisan keluarganya. Setelah istrinya meninggal, botol itu hilang. Tapi aku menemukan pecahan ini setelah suara lonceng pertama kali terdengar." "Kain ini, Pak?" tanya Siska. Pak Darmo menarik napas. Aku curiga itu sobekan kain dari baju seseorang. Bukan pasti, tapi rasanya seperti itu." Siska menggigit bibir. "Ini bisa jadi milik Iqbal." Rendra langsung memikirkan hal yang sama.
Sebagian kain itu bernoda coklat daki yang tidak sepenuhnya hilang meski sudah tua. Aku nggak tahu, kata Pak Darmo lirih. Tapi yang jelas, ada yang tidak wajar dan kalian harus berhati-hati. Mereka bertiga terdiam beberapa saat. Suasana tegang tadi masih menggantung seperti kabut pekat. Tiba-tiba, ponsel Siska bergetar. Ia membuka layar, lalu wajahnya berubah tegang. Ren, ini dari salah satu karyawan lama Sarwadi. Dia bilang mau ketemu kita malam ini di gudang tua dekat dermaga. Katanya dia tahu apa yang terjadi sama Iqbal. Rendra langsung menegang. Pak Darmo memandang mereka penuh peringatan. Jangan pergi sendirian. Siapapun yang berani buka suara tentang Sarwadi biasanya menghilang. Rendra mengepalkan tangan. Justru itu alasan kita harus datang. Siska mengangguk, meski wajahnya masih takut. Kalau kita nggak cari tahu sekarang, nggak akan ada yang selamat. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke dermaga tua. Sebuah tempat sepi di mana lampu-lampu sering mati dan ombak selalu terdengar seperti bisikan ancaman. Namun satu hal yang tidak mereka tahu, ada sepasang mata yang sudah memperhatikan mereka sejak mereka meninggalkan rumah Pak Darmo. Mata yang memantulkan kilau dingin. Mata seseorang atau sesuatu yang tidak ingin rahasia Sarwadi terbongkar. Malam turun perlahan, membawa hawa lembab dan aroma laut yang tajam. Ombak tidak terlalu tinggi, namun tetap memecah keheningan dengan suara berulang yang ritmis, seolah nada latar untuk sesuatu yang buruk. Rendra dan Siska berjalan menyusuri jalan setapak menuju dermaga tua. Lampu-lampu sepanjang pantai meredup, beberapa mati total, hanya menyisakan cahaya samar dari rembulan. Dermaga tua itu terletak sekitar 500 meter dari rumah makan Sarwadi. Dulu ramai digunakan nelayan, tapi setelah ada dermaga baru yang lebih besar, tempat itu perlahan ditinggalkan. Sekarang hanya tersisa tiang-tiang kayu rapuh, bangunan gudang reot, dan suara angin yang menggigit kulit. "Kamu yakin orang itu mau ketemu kita di sini?" tanya Siska pelan, sambil merapatkan jaketnya. "Dia yang ngirim pesan," jawab Rendra sambil mengecek ponselnya. "Namanya Doni. Katanya dia pernah bekerja di rumah makan Sarwadi 4 tahun lalu dan keluar setelah kejadian aneh. Dia bilang tahu soal Iqbal," gumam Siska. Rendra mengangguk. Itu yang membuat mereka datang ke tempat yang jelas tidak aman. Saat mereka mendekati gudang tua, langkah Rendra terhenti. Siska juga mendadak berhenti setelah melihatnya menegang. Ada seseorang berdiri di dekat pintu gudang, atau lebih tepatnya, bayangan seseorang. "Mas, Rendra." Suara itu terdengar parau tapi tidak mengancam. Saat mereka mendekat, sosok itu menjadi lebih jelas. Laki-laki kurus dengan wajah tirus, mata cekung, dan rambut acak-acakan. Bajunya lusuh, seolah sudah beberapa hari tidak diganti. Dia terlihat waspada, seperti seseorang yang selalu menoleh ke belakang. "Mas, Doni?" tanya Rendra. Doni mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar mereka mendekat. "Kita bicara di sini sebentar saja, saya nggak berani lama-lama." Siska menelan ludah. "Mas, benar panjenengan tahu soal Iqbal?" Doni memandang mereka dengan sorot mata yang dipenuhi ketakutan. "Saya bukan cuma tahu, saya pernah lihat sendiri sesuatu sebelum saya berhenti." Rendra menegakkan tubuh. "Tolong ceritakan mas, kami butuh jawabannya." Doni meremas jemarinya, tampak gelisah. Sarwadi bukan cuma pemilik rumah makan, dia terikat dengan sesuatu yang bukan manusia. Siska menahan napas. 4 tahun lalu, lanjut Doni, saya sering lembur sampai malam. Suatu hari, menjelang tengah malam, saya dengar suara seperti lonceng dari lantai atas. Sama persis seperti yang warga ceritakan. Rendra langsung fokus. "Kuda putih itu?" Doni tampak makin ketakutan. "Iya, tapi waktu itu saya melihat langsung. Kuda putih terbang masuk lewat jendela. Bukan cuma masuk, tapi seperti menghilang di dalam ruangan, menyatu sama bayangan Sarwadi." Siska memegangi dadanya. "Menyatu?" Doni mengangguk. "Setiap kali kuda itu datang, esoknya pasti ada menu baru yang lebih enak. Pelanggan makin banyak, uang mengalir deras." "Terus?" tanya Rendra. Doni menelan ludah. "Suatu malam, saya lihat Sarwadi bawa sesuatu ke gudang belakang restoran. Kantong besar,
berat dan dari dalamnya saya dengar suara semacam merintih. Tubuh Siska langsung gemetar. "Jangan bilang korban," Doni mengangguk. "Saya nggak tahu siapa, tapi saya yakin seseorang dikorbankan. Dan saya curiga Iqbal mengalami hal yang sama." Rendra mengepalkan tangan. "Kenapa kamu nggak lapor polisi saat itu?" Doni tersenyum gitir. "Saya mau coba lapor, tapi sebelum saya sempat jalan ke kantor polisi, ada orang atau bukan orang yang ngikutin saya pulang. Suara langkah kaki digenting, bayangan putih di luar jendela. Saya takut mati, jadi saya kabur dari kota ini." "Terus kenapa sekarang berani muncul?" tanya Siska. Doni memandang mereka lama, lalu berkata, "Karena saya dengar ada anak muda hilang, Iqbal. Saya nggak mau ada korban lagi." Sebelum Rendra sempat bertanya lebih jauh, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Gudang tua berderit keras, seperti ada yang menendang dari dalam. Doni langsung panik. "Kita harus pergi dari sini, sekarang." Rendra menoleh ke arah gudang. "Kenapa? Ada apa?" Doni menatap mereka dengan mata penuh ketakutan akut. Dia tahu saya ngomong, "Kita harus pergi." Tiba-tiba pintu gudang retak sedikit, seperti ditekan dari dalam. Siska mundur 2 langkah. "Mas, itu apa?" Doni berteriak, "Lari!" Namun saat Rendra menarik tangan Siska untuk lari, sebuah suara terdengar dari arah laut. Ting, ting, ting. Suara lonceng. Suara itu semakin lama semakin jelas, semakin dekat, seolah bergerak melintasi air, melayang menuju mereka. Rendra dan Siska berhenti, tubuh mereka kaku. Doni menatap ke arah suara itu dengan wajah pucat pasi, seperti orang yang melihat maut datang. Cahaya putih muncul di tepi dermaga. Semakin lama, semakin terang, semakin dekat. Astaga, Siska menutup mulutnya saat bentuk itu muncul sepenuhnya. Seekor kuda putih, besar, bersinar, mengapung, beberapa sentimeter di atas permukaan air. Matanya merah redup seperti bara, dan lonceng kecil di lehernya berdenting setiap kali ia bergerak. Doni mundur sambil gemetar, hira yang hampir kuat. Sudah terlambat, dia sudah datang. Rendra menarik Siska agar berlindung di belakang tumpukan peti kayu. Kuda itu perlahan naik ke dermaga, tanpa menimbulkan suara kaki. Cahaya tubuhnya membuat bayang-bayang bergerak seperti hidup. Kuda itu berhenti tepat di depan Doni. Loncengnya berdenting pelan. Ting, ting. Tubuh Doni bergetar keras. Saya cuma mau membantu." Kuda itu menundukkan kepalanya, seperti makhluk yang sedang menilai mangsa. Beberapa detik berlalu, dan tiba-tiba sorot matanya berubah Doni. Doni menjerit, Siska menutup telinganya. Rendra hampir melompat untuk menarik Doni pergi, tetapi cahaya putih dari kuda itu tiba-tiba meledak seperti kilatan petir tanpa suara, dan Doni terhempas ke belakang, menabrak dinding gudang. Tubuhnya terkulai, tidak bergerak. Rendra menahan napas, tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Kuda itu perlahan menoleh ke arah Rendra dan Siska. Matanya menyala lebih terang. Loncengnya berdenting lagi. Ting, ting. Siska memegang lengan Rendra erat-erat, hampir menariknya hingga terasa sakit. "Ren, dia melihat kita. Ren, dia melihat kita." Rendra merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin. Kuda itu maju selangkah. Kemudian, dari kejauhan, suara seseorang memanggil dengan keras. "Hei!" Kuda itu menoleh sekejap. Kesempatan itu dipakai Rendra untuk menarik Siska, dan mereka berlari secepat mungkin ke arah pantai, tanpa menoleh lagi. Sementara di belakang mereka, suara lonceng semakin keras, dan sesuatu mengikuti mereka dalam diam. Angin malam menampar wajah Rendra dan Siska saat mereka berlari menyusuri pasir basah. Suara langkah kaki mereka bergabung dengan suara ombak, tetapi yang paling menakutkan adalah dentingan itu. Suara lonceng kuda putih yang terus membuntuti mereka. "Ren, cepat!" teriak Siska sambil menarik nafas tersengal-sengal. Rendra menggenggam tangan Siska kuat-kuat, memaksanya terus berlari. Dia tidak berani menoleh, tapi dari sudut matanya ia melihat cahaya putih berkedip-kedip, seperti kilatan petir yang mengikuti dari belakang.
Ting, ting, ting. Dentingan itu tidak keras, tetapi setiap bunyinya seperti mengetuk saraf mereka, memaksa ketakutan masuk semakin dalam. Di ujung pantai, pepohonan bakau mulai terlihat. Rendra menarik Siska ke arah sana. "Kita sembunyi di dalam bakau," katanya. Mereka menembus barisan batang bakau yang rapat, mencakar kulit, tapi mereka tidak peduli. Mereka terus masuk lebih dalam sampai suara ombak sedikit meredam. Rendra menahan nafas dan menarik Siska untuk berjongkok di balik batang besar. Cahaya putih itu tiba-tiba berhenti di luar area bakau. Mereka melihat kilau samar dari sela-sela daun. Siska menggigil. Kenapa dia berhenti? Rendra menggeleng pelan. Mungkin dia nggak bisa masuk ke area ini. Entahlah. Namun saat mereka mulai merasa sedikit aman, suara baru terdengar. Bukan lonceng, melainkan suara langkah kaki seseorang yang mematahkan ranting kering. Seseorang masuk ke area bakau. Siska memeluk lengan Rendra erat. Rendra menahan nafas, mencoba melihat siapa yang datang dari sela daun. Lalu muncullah sosok itu. Sarwadi. Dia berdiri di antara batang-batang pohon. Tubuhnya tegak, wajahnya terbaca samar karena cahaya dari kejauhan. Namun sorot matanya jelas, gelap, tajam, dan seolah mampu menembus tempat persembunyian mereka. Di belakangnya, kuda putih itu berdiri diam. Hanya kepala dan surainya yang tampak melayang di antara dedaunan. Kini jelas bahwa kuda itu bukan sekedar makhluk gaib. Ia seperti penjaga dari sesuatu yang lebih kelam. "Duk, Le." Suara Sarwadi tenang, bahkan lembut, tetapi justru membuat bulu kuduk berdiri. "Keluar. Saya tahu kalian ada di sini." Rendra menggigit bibir. Mereka tidak punya banyak pilihan. Mereka bukan penyihir atau orang yang punya kekuatan apapun. Jika tetap bersembunyi, kuda itu mungkin saja menembus pohon-pohon dan menyerang mereka seperti yang dilakukan pada Doni. Rendra menyentuh bahu Siska, memberi isyarat agar tetap tenang, lalu perlahan berdiri. "Pak, kami cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Rendra. Suaranya bergetar tapi ia berusaha tegar. Siska menyusul berdiri, tubuhnya gemetar. Sarwadi menatap mereka tanpa ekspresi. "Kalian sudah tahu terlalu banyak." "Pak, Iqbal, dia kemana?" tanya Siska dengan suara hampir pecah. Sarwadi menghela nafas panjang. "Iqbal adalah anak baik, tapi dia terlalu penasaran, sama seperti kalian." Di belalang Sarwadi, kuda putih itu bergerak maju sedikit. Cahaya tubuhnya berpendar menembus dedaunan, membuat sekitar seakan berubah menjadi warna perak dan bayangan. Rendra memberanikan diri. "Apa kuda itu yang mengabulkan permintaan panjenengan, yang membuat restoran panjenengan ramai?" Sarwadi menatap Rendra dengan mata yang penuh rahasia gelap. "Saya dulu miskin. Istri saya meninggal tanpa sempat saya beri kehidupan layak. Saat itu, saya bertemu sesuatu di tepi pantai. Ia menawarkan kesuksesan sebagai imbalan." "Korban manusia?" Sarwadi tidak menjawab segera. Ia menunduk, seolah menimbang jawabannya. "Saat saya setuju, saya pikir hanya butuh beberapa persembahan kecil. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Makhluk ini menuntut lebih banyak. Semakin besar kesuksesan, semakin besar bayarannya." "Lalu Iqbal?" "Dia mendengar suara lonceng dan ingin tahu dari mana asalnya," jawab Sarwadi lirih. "Saya tidak berniat membuat dia hilang. Tapi begitu makhluk itu memilih seseorang, saya tidak bisa menolak." Siska menangis pelan. "Jadi, Mas Iqbal sudah..." Sarwadi mengalihkan pandangan. "Maafkan saya tidak punya pilihan." Amarah dan rasa takut bercampur dalam dada Rendra. "Kalau begitu, kami juga mau dijadikan korban?" Sarwadi menggeleng. "Tidak, kalian masih bisa pergi. Asal kalian tidak membuka mulut pada siapapun."
Kuda putih itu maju selangkah. Sorot matanya menembus gelap seperti bara kecil. Namun tiba-tiba suara keras menggema dari arah pantai. Bruak! Suara itu seperti sesuatu besar jatuh ke air. Sarwadi menoleh cepat. Kuda itu juga bergerak, matanya memancarkan reaksi terkejut. Kesempatan itu dipakai Rendra. Siska, lari! Mereka berdua berbalik dan berlari di antara batang-batang bakau. Sarwadi berteriak marah. Berhenti! Kuda putih itu melonjak, menembus dedaunan dan menghasilkan kilatan cahaya. Siska hampir jatuh, tapi Rendra menariknya. Langkah mereka menimbulkan suara kecipak air kecil saat mereka mendekati tepi pantai. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu bergerak naik dari air. Sebuah perahu kecil. 3 nelayan berdiri di atasnya, menatap ke arah bakau dengan wajah bingung. "Hei, ada apa?" "Lari!" teriak Rendra. "Ada bahaya!" Sebelum nelayan itu sempat bereaksi, kuda putih melesat keluar dari bakau. Cahaya tubuhnya menyilaukan mata. Para nelayan berteriak ketakutan dan kapal hampir terbalik. Namun salah satu nelayan, lelaki tua berkulit gelap, bernama Pak Rono, memegang sebuah benda panjang. Sebuah tombak tua, besinya sudah karatan. Dia mengangkat tombak itu dan berteriak, "Makhluk sialan, kembali ke tempatmu!" Sarwadi keluar dari bakau dengan panik. "Jangan! Kalian tidak tahu apa yang..." Terlambat. Pak Rono melempar tombak itu tepat ke arah kuda putih. Tombak itu tidak mengenai kuda, tetapi menancap di tanah tepat di depan makhluk itu. Cahaya kuda putih bergetar keras. Ting! 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 Dentingannya berubah kacau, seperti suara benda rusak. Makhluk itu mundur 2 langkah. Matanya yang merah berkedip cepat. Cahaya tubuhnya meredup. Sarwadi jerit, "Jangan! Jangan ganggu!" Namun kuda putih itu menoleh ke arah Sarwadi. Sorot matanya berubah kecewa, bahkan marah. "Tidak!" bisik Sarwadi. "Jangan tinggalkan saya!" Cahaya kuda itu semakin redup, berubah menjadi serpihan cahaya putih yang berterbangan seperti abu. Lonceng di lehernya jatuh ke pasir dengan suara lembut. Sarwadi berusaha menangkap serpihan cahaya itu dengan kedua tangan, tapi semakin ia berusaha, semakin cepat cahaya itu hilang. "Saya masih butuh panjenengan. Saya masih butuh kesuksesan itu. Jangan pergi." Suaranya parau, putus asa, dan akhirnya runtuh. Dalam beberapa detik, kuda putih itu menghilang sepenuhnya. Keheningan menyergap pantai. Sarwadi jatuh berlutut di pasir. Tubuhnya goyah seperti kehilangan semua kekuatan. Matanya kosong. Sementara itu Pak Rono menatap Rendra dan Siska. "Kalian gak apa-apa?" Rendra mengangguk cepat. "Iya, Pak. Terima kasih." Sarwadi tiba-tiba menunduk dan menangis keras. Suaranya pecah. "Semua sudah berakhir." Siska memalingkan wajahnya, tidak tega melihatnya. Meskipun ia tahu banyak nyawa telah menjadi bayaran ambisi Sarwadi. "Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya." Sarwadi hanya mengangguk lemah. Tanpa makhluk itu, ia hanyalah laki-laki yang tersesat.